Firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Syukur kepada Tuhan melalui dukungan gereja dan para mitra, sepanjang tahun 2019, Lembaga Alkitab Indonesia telah menyebar Alkitab dan bagian-bagiannya untuk umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara. Saya ini orang buta, tidak sekolah. Tapi kerinduan saya ini saya punya senjata. Terus terima dengan dua tangan. Saya terima berkat besar. Saya senang. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang telah melaksanakan program ini bersama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kiranya Lembaga Alkitab Indonesia tetap menjadi berkat bagi seluruh umat. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah membantu. Dengan penuh keyakinan kami mendoakan bahwa Tuhan yang membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tahun 2020, LAI kembali mengajak gereja-gereja dan umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk mendukung hadirnya Alkitab dan bagian-bagiannya bagi saudara-saudara kita di wilayah pulau-pulau di sekitar Riau, Sekadau, Dayak Iban, Kota Baru, Miangas, Tagulandang, Laoje, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Toraja, Kupang, Sabu, Halmahera Selatan, Dogiai, Asmat, dan Komoro. Banyak orang yang memerlukan Alkitab. Juga kebutuhan anak-anak atau Alkitab anak. Saya mengajak para sahabat dan donatur semuanya dari seluruh Indonesia untuk menyisihkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia boleh terus melaksanakan program yang sangat menarik ini, yaitu Satu Dalam Kasih. Sehingga anak-anak Tuhan yang ada di pelosok Nusantara boleh membaca, boleh bertumbuh, dan boleh mengenal Tuhan melalui Alkitab ini. Selamat hari Minggu. Umat yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga dengan tema Bukan Aku Melainkan Dia. Dengan pelayan firman adalah TPG Christian Siregar. Mari kita siapkan dengan bersaat teduh. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber Sukacita, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, merobohkan ego yang melukai kepentingan bersama, membawa sukacita yang kekal abadi. Marilah kita menyambut Sang Immanuel, penebus dunia. Datanglah Immanuel,
Perayaan Advent ketiga hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Saudaraku, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dalam tradisi gereja, Minggu Advent ketiga adalah Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Kita memaknai bahwa dalam penantian dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ada sukacita dan pengharapan. Dia yang kita nantikan kedatangannya memberikan damai dan kelegaan. Dalam keagungan dan kemuliaannya, Dia memberikan rahmat dan kurnia. Karena itu, sebagai insan ciptaan Allah, kita diajak untuk merendahkan hati di hadapannya. Saudaraku, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang agung dan mulia, Engkaulah sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi. Juga kami manusia yang Engkau jadikan. Rahmat dan anugerah-Mu sungguh memberi kehidupan. Sebagai insan yang rapuh dan lemah, kami memohon penyertaan dan kuasa-Mu, sebab kadangkala kami terjatuh dalam dosa dan kesalahan, memuaskan keinginan, menonjolkan eksistensi diri, dan memikirkan kepentingan diri sendiri. Itu semua kami lakukan tanpa sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kami berasal daripada-Mu. Ya Allah, sentuhlah hati kami dengan kasih-Mu yang besar, agar kami mampu melihat kemuliaan-Mu. Perkenankanlah kami untuk ada dan tinggal di dalam kemuliaan-Mu, sehingga karya dan perbuatan kami mencerminkan keagungan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Umat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan 7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah membuat berbaik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Saudaraku, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan menaikkan pujian Putri Sion nyanyilah. Soraklah
Saudara-saudara, mari kita menyiapkan terlebih dahulu untuk bacaan firman kita dari kitab Injil Yohanes. Pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8, lalu dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan ayat 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8, lalu nanti akan dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan ayat 28. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang di dalam kerendahan hati. Kami menyadari bahwa semua yang kami raih adalah karena anugerah-Mu. Dengan kuasa firman-Mu, ajarlah kami, baik kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai gereja, untuk dapat merendahkan hati kami senantiasa di hadapan-Mu, sumber segala karunia. Ya Allah, bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 19 sampai ayat 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19 sampai dengan ayat 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Lockdown versi Indonesia. Semua harus stop, berhenti. Papa pasti bakal sibuk di rumah sakit. Iya. Kami dipersiapkan untuk waspada, untuk siaga di rumah sakit. Karena diperkirakan akan banyak orang yang datang ke rumah sakit, baik untuk pengecekan ataupun yang korban. Sekarang yang berdampak besar bukan hanya rumah sakit, tapi masyarakat juga kan. Sekolah dan kampus juga tutup. Belajarnya dari rumah, menggunakan komputer dan wifi. Untung saja aku sudah terbiasa menggunakan laptop. Semua orang akan bekerja dari rumah. Papa juga bekerja dari rumah sakit. Kalau mamamu masih hidup, dia pasti bingung bagaimana caranya mengajar dari rumah. Dia kan nggak ngerti komputeran. Saat aku bisa seharian di rumah, Papa malah seharian di rumah sakit. Papa pasti bakal capek. Yang penting kan kita sama-sama di rumah. Kamu di rumah, Papa di rumah sakit. Papa kan termasuk orang-orang di garda depan yang pernah melawan pandemi ini. Papa harus hati-hati. Jangan sampai Papa menjadi pasien di rumah sakit sendiri. Virus kan tidak pandang bulu, Pak. Ya, semoga aja bulu Papa cukup kuat menahan virusnya. Kayaknya ya, semua rumah sakit sekarang sedang bersiap-siap. Padahal sebenarnya, kami pun gagap sekali menanggapi pandemi ini. Terlalu dadakan. Doakan Papa ya. Diharuskan menggunakan masker. Yang pertama adalah wajib memakai masker saat berada di luar rumah. Aktivitas sekolah dan perkantoran dihentikan dan dipindahkan ke rumah. Toko, sekolah, pabrik, kantor. Anda tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Dagangan onlineku juga harus stop. Kafeku Dilarang berkumpul dengan jumlah lebih dari 5 orang di tempat umum. berarti klub sepedaku. Anda diperkenankan untuk melakukan olahraga di luar ruangan secara mandiri, tidak beramai-ramai. Aduh. COVID patients arrive individually, no longer in wet. Doctors warn the next few weeks will be pretty. Berdasarkan data yang masuk hingga Jumat 15 Mei 2020, ada 490 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Stay at home develops a
much bigger killer than crime. Makanan dan minuman hanya boleh pesan antar. Ojek online atau ojek daring hanya untuk mengangkut barang. Baik melalui pelayanan antar maupun pesan dari ojek daring. Bahwa layanan ojek online atau daring, mereka hanya dibenarkan untuk menerima layanan pengangkutan atau pengiriman makanan dan juga barang. Kegiatan online justru boleh dilakukan. Benar juga, kamu bekerja dari rumah. Wah, Papa pasti senang. Duh, Papa pasti lelah dan capek. Sudah 2 hari tidak pulang dan tidak telepon juga. Aku mau menelepon, nanti malam ganggu. Ya sudahlah, kan masalahku nggak penting juga. Papa harus berkonsentrasi. Pemerintah menyatakan bahwa masih ada penularan virus corona di masyarakat yang menyebabkan kasus COVID-19 di Indonesia masih ada 490 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan Ini kok kenapa pada lemes kayak gitu? Pah, kamu kenapa lemes kayak gitu? Rasanya nggak enak aja badanku mah. Gen, kalau kamu kenapa? Nggak tahu, Man. Lusu aja. Pada sarapan dulu di sana. Siapa tahu karena lapar. Main apa lagi, sis? Udah minum kopi belum? Mana suaranya? Wih, mantap. Loh kok nggak ada suaranya, sis? Aduh, lagi males ngopi nih gue. Hah? Lo kenapa, sis? Nggak tahu nih. Kayak nggak enak badan aja. Hah? Allah, jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Waduh, periksa. Periksa apaan? Panggil nyokap lu, cepetan. Ma, Minar nih. 16.496 orang, ujar Yuryanto. Dari 16.496 orang yang dinyatakan Halo, ya Min, ada apa? Tante, itu si Genita nggak enak badan. Apa nggak diperiksa? Iya, tuh si Om juga. Waduh, apa nggak diperiksa Tante? Diperiksa kenapa? Diperiksa Tante, jangan-jangan kena COVID. Iya Min, mereka tengkurap lagi tuh. Kayaknya lemas banget. Aduh, gimana periksanya ya Min? Telepon dokter aja Tante. Atau rumah sakit. Iya, Tante kebetulan ada kenal dokter. Udah dulu ya Min, makasih. Pak, gimana? Badan kamu panas nggak? Gen, kalau kamu gimana? Panas juga nggak badannya? Halo, dok? Dok, ini saya Tati. Dokter bisa ke rumah sebentar nggak ya? Kayaknya kok si Genita sama si Karta gak enak badan gitu dok. Lemes gitu. Jangan-jangan
Bu Tati adalah orang yang ke-9 yang nelpon. Maaf saya nggak bisa datang, karena pasien di rumah sakit sudah menumpuk. Nggak bisa ditinggal, mohon maaf Bu Tati. Ya, sebentar. Maaf Bu, saya harus kembali ke Bangsal. Ya. Tuh kan, Papa sih. Makanya jangan keluar-keluar dulu. Kan udah dikasih tahu di TV. Kamu juga, Gen, malah ngurusin sibuk klub sepeda itu tuh sama orang-orang. Jadi kayak gini kan? Aduh, gimana nih? Apa benar Om Karta sama Genita kena COVID? Gawat. Dah, mendingan kalian berdua masuk kamar sana. Isolasi sebentar. Isolasi sebentar. HP? Gak ada. Masuk kamar sana. Apa Papa aman? Tapi kalau di rumah sakit sih pasti aman ya? Aman atau malah bahaya? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya yakin saudara mengenal istilah PHP, pengharapan palsu. Jika ada seorang pria berkata kepada temannya wanita, "Aku berjanji untuk segera menikahimu, tenang saja, waktunya tidak lama lagi." Tetapi dia menunda-nunda rencana itu, bahkan kemudian dia batal untuk menikahi gadis itu. Dan itulah yang disebut dengan PHP, pengharapan palsu, yang membuat si gadis merasa kecewa. Dalam dunia politik, PHP juga bisa terjadi. Ketika seorang calon pemimpin, kepala daerah, misalnya berjanji kepada massa pendukungnya terutama bahwa dia akan melakukan program A, B, C, D. Dan semuanya adalah untuk kesejahteraan rakyat, terutama rakyat daerah yang memilihnya. Namun ketika dia sudah menjadi seorang pejabat, dia tidak melakukan apa yang dia kampanyekan, apa yang dia janjikan. Lalu rakyat kecewa. Apa yang dilakukan oleh pemimpin itulah yang disebut dengan PHP, memberikan harapan palsu. Saudara, inilah yang kerap terjadi di dalam kehidupan kita, PHP. Seorang pemimpin, seorang yang berkuasa memberikan pengharapan, dan ternyata pengharapan itu palsu. Banyak cara yang digunakan, ada yang menggunakan politik uang, ada yang menggunakan janji-janji sorga, janji-janji manis, ada yang berusaha untuk membeli kekuasaan dengan memakai politik identitas, mengedepankan agama. Yang kesemuanya tujuannya itu adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan tanpa pernah menepati janji atau memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain. Saudara-saudara, terkait dengan soal PHP dan soal kekuasaan, menarik sekali untuk menelaah kitab Injil menurut Yohanes ini, khususnya bagian yang tadi kita baca. Terkait dengan kekuasaan misalnya. Saya melihat Yohanes sebetulnya memiliki peluang untuk mendapatkan kekuasaan
bahkan kekuasaan yang lebih besar daripada hanya menjadi seorang pembaptis di sebuah tempat di Betania di seberang Sungai Yordan, di mana ia biasa membaptis. Julukannya sebagai seorang pembaptis, dan banyaknya orang yang biasa datang kepadanya untuk dibaptis, itu adalah suatu peluang, suatu pintu masuk untuk dia bisa mengembangkan popularitas demi kekuasaan. Dan ketika ada sejumlah pemuka agama, pemimpin spiritual yang disebut para imam, Lewi, dan beberapa di antaranya adalah orang Farisi, politikus sekaligus juga pemimpin spiritual di kalangan orang Yahudi, datang kepadanya untuk bertanya siapakah dia. Bisa saja waktu itu dia menjawab, betul, saya adalah orangnya. Atau dia mengatakan sayalah Mesias itu. Atau dia mengatakan sesuatu yang bisa memperbesar pengaruhnya untuk mendapatkan kekuasaan. Karena dia sudah viral dan orang banyak datang kepadanya. Tapi apa yang terjadi ketika dia dihampiri oleh sekelompok pemuka agama itu? Dia tidak membela diri dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang lebih besar daripada Yesus, dia adalah orang yang lebih layak daripada Yesus, atau bahkan dia mengatakan bahwa dia adalah Mesias itu dan sebagainya. Itu tidak dilakukannya. Dalam ayat 20, ketika para imam, beberapa imam dan orang Lewi bertanya kepadanya, siapakah engkau? Dikatakan oleh firman Tuhan, ia mengaku dan tidak berdusta. Mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Artinya dia memiliki peluang itu, peluang untuk berdusta dengan mengatakan bahwa ia adalah Mesias. Dan ini cara untuk memperbesar kekuasaan. Tetapi dia tidak melakukannya. Justru pada saat itulah dia menunjukkan integritasnya dengan mengatakan, aku bukan Mesias. Lalu siapa Mesias itu? Sekali lagi dia menunjukkan integritasnya dengan mengatakan, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Siapa orang ini? Orang ini adalah Yesus, Sang Mesias, yang menjadi harapan untuk mendatangkan kesukacitaan bagi banyak orang. Yohanes tidak mau mengambil kemuliaan Yesus untuk dirinya dengan mengingkari bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Meskipun dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal itu ketika dia dihampiri oleh para pejabat agama yang jauh-jauh datang dari Yerusalem untuk menemui dia. Tetapi dengan rendah hati dia mengatakan, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasutnya pun, membuka tali sepatu sendalnya pun, alas kakinya pun aku tidak layak. Pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seorang budak adalah membuka tali kasut ketika seorang tamu datang ke rumah tuannya. Tapi Yohanes mengatakan, untuk menjadi seorang budaknya pun
Hambanya pun aku tidak layak. Berarti dia kalau sudah budak, di bawahnya budak lagi dia menempatkan dirinya. Dia tidak mengambil jalan ke atas untuk mencapai popularitas dan kekuasaan, tapi dia mengambil jalan ke bawah, jalan merendahkan diri dengan menempatkan dirinya lebih rendah daripada seorang hamba. Dengan demikian Yohanes menjalankan perannya dengan baik sebagai seorang penyaksi. Dia sadar diri bahwa dia adalah hanya seorang penyaksi. Dia bukanlah orang yang disaksikan itu, tapi dia adalah seorang penyaksi. Orang yang mendapatkan kepercayaan, tanggung jawab dari Allah untuk menyatakan siapa Yesus. Untuk memberikan satu kepastian di dalam pengharapan yang hidup dalam setiap orang. Bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan. Bahwa Yesus adalah jawaban untuk setiap persoalan yang dihadapi. Untuk setiap harapan yang akan dipenuhinya sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Ketika Yohanes menyatakan siapa Yesus, yang dia katakan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia mengedepankan Yesus sebagai sosok yang harus diakui keberadaannya. Sebagai sosok yang harus dipercaya untuk menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup yang dihadapi oleh setiap orang. Ini menurut saya luar biasa. Seperti saya katakan tadi, dia punya peluang untuk memperbesar popularitas dan mendapatkan kekuasaan. Tapi dia tidak melakukan. Beda sekali dengan banyak orang yang saat ini berusaha dengan segala macam cara, bahkan cara-cara yang buruk, bikin konten negatif, masukkan ke media sosial dan sebagainya. Atau memberikan janji-janji palsu, mengatakan sesuatu yang baik, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Hanya untuk mendapatkan popularitas, hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Mempertontonkan dirinya seolah-olah dirinya itu adalah juru selamat untuk umat manusia. Padahal yang sesungguhnya tidak seperti itu. Dan sering hal itu baru ketahuan setelah yang bersangkutan mengalami kasus-kasus yang memperlihatkan siapa dirinya sesungguhnya. Dan kita banyak mengalami kekecewaan dengan berharap kepada orang-orang yang demikian. Tetapi tidak halnya dengan Yesus. Yesus bukanlah pengharapan palsu. Di tengah-tengah berbagai macam kesulitan yang kita hadapi saat ini, Yesus adalah jawaban untuk setiap pergumulan, untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saya membayangkan saudara-saudara kalau lihat di acara TV, ada suatu acara pagelaran. Misalnya pemberian hadiah tertinggi, Grammy Awards atau apalah, seperti itu. Lalu disiapkan karpet merah bagi orang-orang penting untuk melewati. Dan kita menyaksikan orang-orang penting, pejabat, selebriti dan sebagainya menapaki kakinya di atas karpet merah itu menuju ruang utama.
Tapi kita tidak pernah bertanya siapa yang menyiapkan karpet merah itu. Saya membayangkan Yohanes seperti itu. Dia tidak menapaki kakinya di atas karpet merah yang dia buat bagi Yesus. Meskipun dia bisa membuatnya dan menapakinya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya membuatnya bagi Yesus yang dia agungkan, yang dia muliakan, yang dia katakan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia lebih memilih untuk menjadi orang di belakang layar dan dia sukacita melakukan itu. Saudara-saudara, bagi saya pribadi Yohanes ini sosok yang luar biasa. Makanya saya memberikan anak saya namanya Yohanes. Nah, saya setelah mempelajari kitabnya, saya tertarik dengan sosok ini. Agak nyentrik memang orangnya. Out of the box, gaya hidupnya. Ya. Tapi menurut saya itu luar biasa. Dia betul-betul menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bukan karena dia hebat bisa membaptis begitu banyak orang. Dia hebat karena khotbah-khotbahnya mungkin membuat orang tertarik pada dirinya, tidak. Tapi dia hebat karena dia menunjukkan integritasnya, kerendahan hatinya. Saya melihat jiwa kepemimpinan yang luar biasa pada diri Yohanes itu. Ketika dia menjadi seorang yang berbeda, tampil berbeda. Dia tidak melakukan apa yang biasa, tetapi dia melakukan apa yang luar biasa. Keluar biasaannya justru nampak di dalam kerendahan hatinya, yang menempatkan posisinya lebih rendah daripada seorang hamba. Meskipun pada waktu itu dia menjadi orang yang cukup populer. Saudara-saudara, dalam tradisi gereja, Minggu Advent yang ketiga disebut sebagai Minggu Gaudet atau Minggu Sukacita. Kenapa minggu ini disebut sebagai Minggu Sukacita? Karena kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Natal bagi kita orang percaya, bagi kita orang Kristen adalah suatu peristiwa sukacita. Sukacita karena kita percaya Yesus datang untuk menyelamatkan kita melalui satu peristiwa kelahiran. Namun peristiwa kelahiran itu juga digambarkan dalam rupa kesederhanaan, dalam rupa kerendahan hati para pelawat Yesus, yaitu orang-orang Majus, kerendahan hati para gembala, kerendahan juga hewan-hewan yang mungkin ada di sekitar kandang di mana Yesus lahir. Dan ini memberikan pesan yang jelas kepada kita, bahwa sosok Mesias yang kita nantikan itu adalah sosok yang menunjukkan kerendahannya. Karya penyelamatannya tidak dilakukan dengan cara yang wow, spektakuler, seperti seorang pahlawan mengalahkan ribuan orang. Tapi wow, spektakuler, dengan mengalahkan egonya, dengan mengalahkan kediriannya sendiri, dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, lahir dalam segala kerendahan dan kesederhanaan yang diperlihatkan. Sosok Tuhan, sosok Mesias yang kita nantikan adalah sosok yang peduli, sosok yang care dengan kehidupan kita semua. Dia adalah Tuhan bagi orang-orang miskin. Dia adalah Tuhan bagi orang-orang terlantar. Dia adalah Tuhan bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Dia adalah Tuhan bagi orang-orang yang mengalami sakit. Dia adalah Tuhan bagi orang-orang yang tidak punya rumah. Dia adalah Tuhan bagi semua orang yang saat ini mungkin sudah mulai kehilangan harapannya.
karena berbagai peristiwa yang menunjukkan ketidakpastian. Tapi lewat firman Tuhan ini, kita diperkenalkan oleh Yohanes akan sosok Mesias, juru selamat kita yang sejati, yang tidak PHP. Karena dia akan menyatakan kehendaknya yang baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Dan inilah kesukacitaan itu. Kesukacitaan yang kita nanti-nantikan boleh terjadi di dalam kehidupan kita, di mana kedatangan Kristus Yesus memberikan damai dan kelegaan di dalam keagungan dan kemuliaannya yang diperlihatkan dengan kerendahan hatinya dan kerendahan dirinya. Dia menunjukkan kepada kita rahmat dan kurnia. Dan untuk itu kita boleh datang dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Sesuai dengan tema minggu ini, pesan yang terkandung di dalam nama minggu ini, yaitu Gaudete, sukacita. Kita boleh datang sukacita, dengan penuh sukacita. Ini bukan berarti kita harus menipu diri atau berlagak munafik dengan seolah-olah nggak ada persoalan apa-apa. Persoalan tetap ada. Sukacita bukan berarti bahwa masalah kita langsung selesai saat ini. Enggak. Langsung selesai. Artinya yang miskin jadi kaya, yang nggak punya kerjaan jadi punya kerjaan. Enggak. Karena sukacita itu adalah bukan cuma di dalam hati. Sukacita itu adalah sikap hati yang kita ekspresikan karena kita percaya kepada Tuhan. Di mana orang yang mengalami kelemahan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, itu sukacita. Meskipun dia belum mengalami pemulihan, tapi dia bisa tetap sukacita. Di mana orang yang kehilangan pekerjaan, tapi dia merasakan kedekatan dengan Tuhan, penyertaan Tuhan, penghiburan dari Tuhan, yang membuat dirinya optimis, percaya, pasti ada jalan keluar. Itu sukacita. Sukacita dalam pengharapan, dan itulah yang memampukan kita bisa tetap hidup, melanjutkan kehidupan kita, menyongsong masa depan kita, karena kita punya sukacita dan harapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian adalah menjadi tugas kita juga bersama untuk menyatakan hal ini kepada saudara-saudara kita. Kita memiliki tugas seperti Yohanes. Meskipun kita ini bukan Elia, kita ini bukan seorang nabi yang akan datang. Kita ini bukan orang top. Tapi Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saksinya. Yang harus kita lakukan semua ini dengan kerendahan hati, dengan sikap membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bukan dengan penonjolan diri. Inilah waktunya yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita gunakan waktu dan kesempatan ini menjadi saksi-saksi Tuhan, menyiapkan karpet merah bagi kedatangan Tuhan dalam hidup setiap orang, sehingga Tuhan bisa menunjukkan kebesaran dan karyanya, di mana Tuhan boleh menyatakan kasih, di mana Tuhan boleh menyatakan pertolongan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Entah itu mungkin orang tua kita, entah itu mungkin pasangan hidup kita, entah itu mungkin anak-anak kita, entah itu mungkin tetangga kita, entah itu mungkin kerabat kita, family.
Siapapun orang-orang yang kita kenal yang di dekat kita yang saat ini mungkin sedang dalam keadaan sulit. Sulit untuk percaya kepada Tuhan, sulit untuk berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang berharap akan kehadiran dan karya Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita bawakan Tuhan. Kita nyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Dengan menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Saya ingin memberikan sebuah contoh lewat sebuah film pendek berikut ini. Mari kita saksikan. Apakah Anda istri Tuhan? Suatu hari, di musim yang sangat dingin, ada seorang bocah perempuan yang bertelanjang kaki, kotor, dan kedinginan, sedang berdiri di luar sebuah toko sepatu sambil menatap sepatu yang dipajang. Tak lama kemudian, pemilik toko menyadari kehadiran si bocah di depan tokonya. Lalu keluar menghampirinya dan berkata, "Mengapa kamu memandangi jendela itu, Nak?" Bocah itu menjawab, Maaf Tante, saya tidak memiliki sepatu, jadi saya sedang berdoa untuk meminta sepasang sepatu kepada Tuhan. Wanita pemilik toko tersebut merasa kasihan, lalu membawanya masuk ke dalam toko. Ia pun membersihkan tubuh sang bocah yang kotor, lalu memilihkan sepasang sepatu yang cantik untuknya. Sambil tersenyum, ia berkata pada sang bocah, "Apakah kamu merasa lebih nyaman sekarang?" Sang bocah tersenyum dan menjawab, Terima kasih Tante, sekarang saya merasa hangat dan nyaman. Kemudian tiba-tiba sang bocah meraih tangan si wanita dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Tante, apakah Anda istri Tuhan? Kini saya semakin percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. Sang wanita tersenyum dan berkata, "Nak, saya bukan istri Tuhan. Saya hanya pembantunya. Kamu kan tadi memohon sepatu pada Tuhan. Nah, lalu Tuhan memberikan sepatu itu padamu lewat saya. Jadi, terimalah dan bersyukurlah pada Tuhan ya." Jangan pernah berhenti dan ragu untuk melakukan kebaikan pada orang lain, sekalipun itu hanya kebaikan kecil. Terkadang hal kecil itu justru menempati bagian terbesar di hati orang yang menerimanya, juga mampu mengubah semangat dalam hidupnya. Saudara, kita sudah melihat bersama tentang film tadi, di mana ada seorang anak yang berdiri di depan toko sepatu berharap, berdoa kepada Tuhan untuk boleh mendapatkan sepasang sepatu karena dia tidak memiliki alas kaki. Kita melihat bagaimana si pemilik toko sepatu melihat, bertanya dan menunjukkan kepedulian kepada anak itu dengan memberikan sepatu yang boleh dipakai sebagai alas kakinya untuk melindungi dirinya. Sosok pemilik toko sepatu itu, itulah sosok yang kita bisa gambarkan seperti sosok Yohanes. Menjadi pembuka jalan bagi orang untuk boleh datang kepada Tuhan. Saya sangat tersentuh hati saya ketika anak itu berkata, "Apakah engkau istri Tuhan?" Karena dia berpikir, kalau Tuhan mau memberikan sepatu itu kepada dia, menjawab doanya, maka orang yang memberikan itu pastilah orang yang dekat sekali dengan Tuhan. Saudara, saat ini ada begitu banyak orang yang seperti anak kecil itu, yang tidak memiliki banyak hal dalam kehidupannya, yang hidup sangat-sangat sederhana, bahkan sangat-sangat kekurangan, yang mengalami kesepian, yang mengalami persoalan, pergumulan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batinia.
yang mungkin kehilangan harapannya di tengah-tengah derasnya arus persoalan hidup yang melanda saat ini. Tugas kitalah untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis. Tugas kitalah untuk menjadi seperti pemilik toko sepatu itu, yang menyatakan kemurahan Tuhan lewat kita, dengan mempersaksikan siapa Tuhan itu lewat perbuatan baik yang bisa kita lakukan kepada sesama kita, menghibur orang yang berduka, menguatkan orang yang mengalami kelemahan, memberikan sedikit bantuan bagi orang yang mengalami kesusahan, melakukan hal-hal yang kecil yang mungkin dipandang orang sepele tetapi memiliki nilai yang besar. Karena kekuatan, karena dorongan yang Tuhan nyatakan melalui kita, memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara kecil tapi dengan nilai yang besar, sehingga perkara-perkara kecil dengan nilai yang besar itu menjadi sesuatu yang berarti, menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain, di mana orang boleh melihat cinta kasih Tuhan, di mana orang boleh merasakan kehadiran Tuhan, di mana orang boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam saat-saat tersulit di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Penatua Lambertus Tau. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setia
Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa Kami yang kita nyanyikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kembali di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kedatangan-Mu, untuk pengharapan kami yang boleh hidup di dalam diri kami. Pengharapan kami akan kehadiran Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan dengan penuh sukacita, karena berharap akan kebaikan Tuhan Engkau nyatakan melalui kehadiran setiap orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saksi kebesaran, saksi kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama. Mampukan kami untuk melihat karya dan kebaikan Tuhan itu dalam diri sesama. Mampukan kami juga sebagai sesama untuk menyatakan karya dan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Agar nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan ini. Saat ini kami mau berdoa juga ya Bapak bagi bangsa negara kami saat tengah mengalami masa-masa sulit yang berdampak luas akibat pandemi COVID-19 ini. Sampai saat ini juga belum selesai. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong bangsa kami. Sama seperti Engkau juga menolong bangsa-bangsa lain untuk keluar dari kesulitan ini. Kiranya keberadaan vaksin yang diharapkan dapat menolong kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, dapat segera diwujudkan. Kami berdoa bagi para ahli yang mengembangkan vaksin virus COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka agar mereka dapat menjadi saksi Tuhan melalui penemuan antivirus yang sangat diharapkan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini saat ini. Agar kehidupan kembali boleh berjalan dengan normal dan aktivitas-aktivitas dapat dilakukan tanpa rasa takut
untuk bertemu antar sesama manusia. Saya berdoa kiranya pemulihan kehidupan secara global dapat terwujud oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa juga untuk gerejamu, untuk GKI Kepaduri dengan segala program yang kami buat untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong agar setiap program yang dibuat ini dapat mendatangkan damai sejahtera yang daripada Tuhan bagi jemaat dan juga bagi masyarakat di sekitar gereja yang kami layani. Tuhan berkati para pelayan, para pendeta, hamba Tuhan, tenaga pelayan gerejawi, para penatua, para aktivis, pengurus-pengurus komisi, dan juga aktivis-aktivis jemaat. Kami berdoa juga untuk panitia Natal yang tengah menyiapkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh agar suasana Natal mulai dari Advent, Natal sampai dengan tahun baru yang akan datang, semuanya dapat dirayakan dengan penuh makna, dengan penuh sukacita, meskipun di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Saya berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat agar melalui rangkaian Natal, mulai dari Advent sampai Natal dan Tahun Baru, semua dapat dirayakan dengan penuh hikmat dan memberikan makna yang kuat bagi setiap kami, sehingga melalui makna yang kuat yang berintikan keyakinan akan kehadiran dan karya Tuhan dalam hidup kami, membuat kami terus dapat melanjutkan hidup ini dengan penuh harap di dalam doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa untuk pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh umat di masa pandemi, kiranya Tuhan Kau berkati. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang tengah sakit. Saya berdoa bagi Ibu Sinta Sutardi, Bu Mariati Chandra, bagi kekasih kami Pak Yohan Hartono, kekasih kami Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Pak Yevons, Bu Anita, Pak Cendana Wijaya, Oma Linda Tandayu, Pak Heri Setiawan, Pak Karel Katu Siktimu, Ibu Isnarti Hananto, dan Ibu Flora Fernanto, serta mungkin saudara-saudara lain kami yang saat ini tidak kami sebutkan namun dalam keadaan sakit. Tuhan sertai, Tuhan beri kekuatan iman pada mereka. Tuhan mantapkan keyakinan mereka di dalam Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup mereka, Tuhan selalu beserta dengan mereka. Dan Tuhan akan memberi yang terbaik bagi mereka. Kami yakin jikalau Tuhan berkehendak mereka sembuh, pasti mereka akan sembuh. Namun jika Tuhan berkata belum, harus bersabar, kami percaya juga Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka, sehingga pengharapan mereka di dalam Tuhan boleh terpenuhi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa bagi Ibu Yeni, Saudari Anita Carolina Mariani, Bapak Dance Yakob Sine, Bapak Petrus Kurniawan, Saudara Kevin Fernandes, Saudari Natania Eriani Jimantoro, Ibu Inawati Wiryadi, Ibu Susi Milka, Pak Hendarso Hamijoyo, Ibu Penatua Evianti Chandra, Bapak Teguh Hambali, Bapak Chandra Siswanto, Saudara Jo Virtuoso Putra Wijaya, Saudari Liana Wati Rusli, Saudari Desnawati Zebua, Saudara Gunawan Basuki, Saudara Andreas Yordan, Bapak Royen Tahandi Hotmanara Malau,
Saudara David Sutardi, Bapak Royen, Ibu Susanti Wiryawan, Ibu Lina Niagawan, Bapak Immanuel Santi Aswandi, Ibu Tuti Ambarsari, Bapak Hermawan, dan Ibu Maria Situharja, serta saudara-saudara kami yang lain yang berulang tahun pada bulan Desember ini khususnya. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa melengkapi mereka dengan hikmat kebijaksanaan, melengkapi hidup mereka dengan sukacita yang daripadamu, dan memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan mereka kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu memberi yang terbaik bagi setiap orang yang meminta dan berharap kepadamu. Biarlah sukacita itu terus hidup dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka ke depan dengan terus berharap kepada Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati setiap upaya yang kami lakukan di dalam menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami alaskan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 17, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sebab mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita."
Mari kita bawa persembahan syukur kita dengan menaikkan pujian bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, keniscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami dan keluarga kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Bapa, dan pakailah menjadi alat keselamatan-Mu bagi sekitar kami. Di dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat yang terkasih, tetaplah setia untuk melakukan perbuatan baik dalam menantikan kedatangannya. Nyatakanlah kemuliaan Allah dalam segenap perilaku dan ucapanmu. Tetaplah teguh, sebab Dia hidup di dalammu. Terdiam dan serangan
Saudaraku jemaat kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Rahmat dan kasih yang besar dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus tercurah bagi kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk setia melakukan perbuatan baik, serta memampukan kita untuk melayani sesama dengan penuh sukacita. Maranatha.